Dia adalah terang, menunjukkan bahwa hanya Dia yang menyediakan terang sejati. Bahkan seperti Dia sendiri yang menyediakan jalan yang benar dan hidup. Sebagai terang, Yesus adalah sumber kehidupan. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-21 di dalam serial pembahasan kitab Injil Yohanes dengan tema Terang Dunia. Firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semuanya dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah itu, Yesus kembali berbicara kepada orang banyak itu. Dia berkata, "Akulah terang dunia. Setiap orang yang mengikut aku tidak akan hidup dalam kegelapan, karena terangku akan meneranginya dan membawanya kepada hidup yang selama-lamanya." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 12. Sahabat Biblika yang terkasih, Injil Yohanes mencatat setidaknya 7 klaim yang luar biasa oleh Yesus. Aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup, aku adalah pokok anggur. Dalam membuat pernyataan seperti itu, Yesus mengungkapkan banyak tentang dunia di sekitar kita dan kehidupan yang kita jalani sehari-hari, tentang dirinya dan apa yang dia tawarkan kepada kita semua sebagai muridnya pada hari ini. Dalam refleksi kita pada kali ini, kita akan memusatkan perhatian kita pada klaimnya sebagai terang dunia. Seperti yang tercatat dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia. Setiap orang yang mengikut aku tidak akan hidup dalam kegelapan, karena terangku akan meneranginya dan membawanya kepada hidup yang selama-lamanya." Yesus mengatakan semua itu ketika dia mengajar di teras rumah Allah, di mana terdapat beberapa kotak untuk menaruh sumbangan uang. Walaupun dia mengajar di depan umum di tempat itu, tidak ada orang yang berusaha untuk menangkap dia, karena belum tiba waktunya dia ditangkap. Yohanes 8 ayat 20. Di dalamnya ada kaki dian emas, di mana menggantung banyak lampu, dinyalakan setelah pengorbanan pada malam hari. Setiap malam selama hari raya Pondok Daun, menyebarkan kecemerlangan mereka, konon ke seluruh kota. Saat kita memeriksa kata-kata Yesus, kita memperhatikan apa yang tersirat tentang dunia tempat kita hidup. Yang pertama, ada kegelapan di dunia. Simbolisme kegelapan digunakan secara metafora untuk melambangkan kesusahan, duka cita, kebingungan, ketidaktahuan, dan kematian. Digunakan secara kiasan untuk kebobrokan moral. Realitas kegelapan terlihat dalam berita terorisme, perang, penindasan, pelecehan seksual, keserakahan. Dilihat di media, pornografi, bahasa kotor, berpengalaman di dalam hidup perzinaan, pelecehan fisik, dan verbal, serta agama palsu. Seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, banyak yang berjalan di dalam kegelapan, dalam kesia-siaan pikiran mereka, digelapkan dalam pemahaman mereka, diasingkan dari kehidupan Tuhan,
bodoh karena kebutaan hatinya. Perasaan masa lalu diserahkan kepada kecabulan, mengerjakan semua kenajisan dengan keserakahan. Meskipun mungkin ada berbagai tingkat kegelapan di mana orang menemukan diri sendiri, jika mereka hidup di dunia, mereka harus melawan kegelapan. Bagi mereka yang berada dalam kegelapan, Yesus menawarkan harapan. Yang kedua, kita belajar Yesus adalah terang dunia. Dia adalah terang. Klaim yang dibuat di tempat lain di dalam Injil, di dalam prolog Yohanes pasal 1 ayat 4-9. Oleh Yesus pada kesempatan yang lain bisa dibaca di dalam Yohanes 9 ayat 5, pasal 12 ayat 35 dan ayat 46. Dia adalah terang, menunjukkan bahwa hanya Dia yang menyediakan terang sejati. Bahkan seperti Dia sendiri yang menyediakan jalan yang benar dan hidup. Sebagai terang, Yesus adalah sumber kehidupan. Kehidupan yang berkelimpahan dengan damai, sukacita, dan kasih. Termasuk hidup yang kekal, yakni kehidupan setelah kematian ada kebangkitan. Kita harus waspada terhadap mereka yang menawarkan terang dalam tanda kutip. Beberapa orang mungkin menjadi hamba setan. Paling-paling seseorang hanya dapat memantulkan terang yang sudah Yesus berikan. Dunia bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang non-Yahudi, yakni bangsa-bangsa lain. Seperti yang dinubuatkan oleh para nabi, seperti yang diperintahkan oleh para rasulnya. Tersedia untuk semua orang yang percaya, bukan segelintir orang terpilih. Kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus, bagi mereka yang mengikuti Yesus, betapa indahnya mengetahui bahwa di dunia kegelapan kita dapat memiliki terang kehidupan melalui Yesus Kristus, terang dunia. Namun kita harus menegaskan kembali bahwa Dia benar-benar terang. Hal yang ketiga, kita belajar untuk mereka yang mengikuti Dia dengan menjadi muridnya. Perhatikan hubungan antara mengikuti Yesus dan menjadi murid. Kata murid berarti pengikut, pembelajar. Hanya mereka yang mengikutinya yang akan memiliki terang kehidupan. Karena itu, hanya mereka yang menjadi muridnya yang akan memasuki terangnya. Bagaimana seseorang menjadi murid atau pengikut Yesus? Itu dimulai dengan iman. Ini termasuk baptisan. Dengan tetap dalam firman-Nya, hanya dengan tinggal di dalam firman-Nya. Apakah kita benar-benar murid atau pengikutnya? Lalu Yesus berkata kepada orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, "Kalau kalian tetap mengikuti ajaranku, berarti kalian benar-benar pengikutku." Yohanes 8 ayat 31. Apakah kita benar-benar memiliki Kristus? Saat kita tinggal di dalam firman-Nya, kita tidak hanya berjalan di dalam terang, kita menjadi terang, mencerminkan terang Kristus. Dengan begitu, kalian layak disebut anak-anak Allah, karena kalian hidup murni dan tidak ternoda serta bersih dari segala kesalahan, walaupun kalian berada di antara orang-orang sesat dan berhati busuk. Dan karena kalian memberitahukan kepada mereka ajaran yang memberi hidup, hendaklah kalian bersinar di antara mereka seperti bintang-bintang yang bersinar di dalam dunia yang gelap. Dengan demikian, saya akan sangat bersukacita waktu Kristus datang kembali, karena akan terbukti bahwa usaha dan perjuangan saya tidak sia-sia. Filipi 2 ayat 15-16. Membuktikan apa yang dapat diterima, terang mengungkapkan apa yang tidak bisa diterima. Terang dunia membawa kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Kesimpulan, apakah Anda bingung, tersandung di rawa kegelapan, membuat hidup menjadi berantakan? Datanglah kepada Yesus, Sang Terang Dunia. Ikutlah Dia yang akan memberimu terang kehidupan. Kita bisa menjadi terang bagi orang lain yang berjalan dalam kegelapan. Saat kita memantulkan terang Kristus dalam hidup kita sendiri, saat Anda tinggal dalam ajarannya dan mengikuti ajarannya di dalam dunia kegelapan,
Mari kita berjalan ke dalam terang Dia yang menuntun kita, ke dalam terangnya, baik hidup yang berkelimpahan maupun hidup yang kekal. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita dapat merefleksikan terang dari Sang Terang Dunia, yakni Yesus Kristus. Dan Tuhan juga memerintahkan kita untuk menjadi terang dunia. Kita bersinar di tengah kegelapan, sehingga dunia yang gelap ini boleh menerima terang dari kita yang merefleksikan dari terang Kristus, dan mereka boleh mengenal Kristus di dalam hidupnya. Kiranya Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberkati kita. Shalom.